Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang sama-sama kita hormati Sayyidul Bait Haji Wawan beserta ibu dan seluruh keluarga. Kemudian alim ulama, ajengan, dokter guru, di antaranya adalah Kiai Haji Miftahul Huda. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dulu ketika kami kuliah di Al Azhar Mesir, itu nilai yang paling rendah, yang paling bawah namanya makbul. Tapi masih syukur karena lulus masih bisa naik ke tingkat 2, namanya makbul. Tapi kalau tingkat 4 itu makbul, dia tidak bisa lanjut S2, makanya disebut nilainya apa? Makbul indallah. Itu namanya jayyid. Apa? Jayyid, good. Di atas jayyid itu jayyid jiddan, very good. Di atas jayyid jiddan nilai yang paling tinggi, yaitu terjemahan Inggrisnya excellent, bahasa Arabnya mumtaz. Takbir. Dan anak Indonesia yang dapat mumtaz itu bisa dihitung dengan jari. Kami dari Riau waktu itu 74 orang, tidak ada satu pun yang dapat mumtaz. Ternyata mumtaz itu semuanya berkumpul di Tasikmalaya. Jangan dibahas. Rosid itu di bawah makbul. Rosid artinya gagal. Jadi kalau sampai Rosid 1 tahun nggak naik tingkat, Rosid 2 tahun nggak naik lagi, Rosid 3 tahun DO. Pindah ke fakultas lain, Rosid lagi, DO lagi. 3 kali Rosid 9 tahun pulang LC, lama di Kairo. Jadi mumtaz adalah nama. Dan dalam Islam nama itu, dalam orang Barat katanya nama nggak perlu. What is in the name? Apalah arti semua nama? Dalam Islam nama itu adalah doa. Oleh sebab itu nama mumtaz itu adalah doa. Semoga kita semuanya excellent di hadapan Allah. Banyak orang yang ketika di waktu kuliah nilainya mumtaz, tapi begitu terjun di masyarakat nilainya makbul. Kita tidak mau gitu, karena hidup ini bukan cuma diktat, hidup ini bukan cuma presentasi di depan dosen. Hidup yang nyata ada di tengah masyarakat. Biarlah kita makbul di kampus, tapi mumtaz di masyarakat. Itu bagi orang yang membela diri waktu kuliah makbul. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam dakwah ini kita tidak bisa sendiri. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ketika dia berdoa kepada Allah, kita semua hafal doanya. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada. Setelah lapang dada, wa yassir li amri, mudahkan urusan. Dada lapang, urusan mudah, ngomongnya lancar. Ya qahu. Dari 2 pembicara sebelum saya, Kiai Nono dengan Ketua Mumtaz, ngomongnya lancar kan? Lancar. Itu kalau dada sempit lancar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau ngomongnya lancar, tepat, orang paham. Ada juga orang ngomong cepat tapi kita nggak paham. Dan beberapa kali dengar tuh di TV, ngomongnya lancar cepat tapi saya nggak paham. Contohnya banyaklah kata sebut. Kalau itu kita mau ngomong tidak paham, orang mengerti. Karena tujuan dari bicara adalah supaya orang paham dan setelah itu ada actionnya. Kita juga pertemuan tentang ini begitu. Jangan sekedar bertemu selesai habis, tapi tidak ada action. Merubah kata-kata menjadi perbuatan, melobah lisan menjadi amal.
Mudah-mudahan segala ucapan kita berubah menjadi amal soleh. Amin. Tapi demikian Nabi Musa alaihissalam tidak hanya sekedar melapang dada mudah urusan. Waj'alni waziran min ahli, berilah aku seorang penolong dari sahabat-sahabat keluargaku. Harun akhi, saudaraku bernama Harun. Tidak sendirian. Nabi Musa yang hebat memukulkan tongkat memancar 12 soda air, dilemparkan tongkat dan faidah ia hayyatun tasna menjadi ular. Nabi Musa menyeberang laut merah pada 10 Muharram dan sekarang kita masih bulan Muharram. Ternyata dia tetap masih perlu orang lain bernama Harun. Walaupun Harun lebih lemah dari dia, Harun tak punya tongkat, tapi Harun menolong. Abdul Somad bisa sampai ke Tasikmalaya itu adalah karena banyaknya Harun. Ini semua Harun. Mohon maaf nanti kalau saya lupa namanya saya panggil yang saya hormati Kiai Harun. Tidak ada kok. Maksudnya adalah orang-orang penolong. Ini Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa yang begitu hebat dan dahsyat diutamakan di kalangan para nabi Bani Israel tidak sendirian. Lalu kenapa kita yang lemah ini masih tetap pede berkata, mari berdakwah, ikuti saya. Siapa saya? Kita tidak bisa sendirian. Mesti ada orang lain, orang ramai yang menolong kita. Saya kalau sendiri tidak berani. Apalagi sekarang orang gila berkeliarannya. Dulu pernah keliaran, habis itu berhenti. Habis itu sekarang keliaran lagi. Itu terjadwal. Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang kena penyakit kusta dengan izin Allah. Wa yuhyil mauta biiznillah. Syukran ya jazakumullah. Membukakan tutup air minum pun mesti dibantu oleh teknologi. Betapa lemahnya manusia. Coba kalau tidak dibukakan, tiba-tiba mau minum segan kan? Sampai habis acara tak minum. Tergantung letter. Bisa menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Apakah Nabi Isa alaihissalam jalan sendirian dalam dakwah? Wa qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya Hawariyin, man ansari Allah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Maqala al-hawariyun, hawariyun menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau menegakkan agama Allah. Kita ada apa-apanya dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Tiba-tiba petantang, petenteng mau mengatakan saya, tidak bisa. Oleh sebab itu Mumtaz ada, kemudian ada pula di sana GNPF, ada di sana alumni 212, ada pula di sana Biker Subuhan, kemudian ada pula di sana jawara-jawara. Nah, inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja artinya berbondong-bondong, bergerombol-gerombol, berkomunitas-komunitas. Ada komunitas pemuda Pancasila, ada komunitas FKPPI, ada komunitas Biker Subuhan, ada komunitas macam-macam. Nah, ini semua komunitas ini mesti dijaga. Tapi yang namanya komunitas-komunitas itu tidak hanya ketika di dunia. Pas mau masuk surga pun ternyata kita berkomunitas. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika manusia itu digiring mau masuk dalam pintu surga, zumara, berkomunitas-komunitas. Kita masuk surga tidak sendirian, berkomunitas-komunitas. Assalamualaikum tibtum fadkhuluha
Berikut jamaah yang akan masuk ke dalam surga nomor urutan sekian, jamaah mumtaz. Tidak ada yang setuju. Amin. Maksudnya yang mewakili karena panitia. Ini jamaah ini nggak tahu kita. Tapi kita ini sudah jamaah, Ustaz Somad. Kita ini kan jamaah kaum muslimin, ya. Bukankah dulu sahabat Nabi semuanya jamaah kaum muslimin? Tapi ada jamaah muhajirin, ada jamaah ansor, ada jamaah badan. Jadi di dalam jamaah itu ada jamaah-jamaah kecil. Yang tak boleh itu adalah sesama jamaah ini kelahi cakar-cakaran. Itu namanya jamaah kebun binatang. Itu yang tak boleh. Sesama jamaah ini sifatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita kan kemampuan kita seperti ini. Ada yang gemuk tapi tidak terlalu tinggi, ada yang tinggi tapi kekurangan, ada yang kecil. Justru dengan berbeda-beda beraneka ragam inilah yang bisa bekerja sama. Ada yang satu otaknya besar tapi ototnya kecil. Ada yang satu lagi ototnya besar, otaknya besar juga. Ada yang satu lagi hebat silat, jawara. Ada yang satu lagi silat nggak bisa, tapi bisa silat lidah. Ada yang satu lagi ngomong nggak lancar, duitnya lancar. Ada satu lagi ngomong nggak lancar, duit juga nggak lancar, campak lagi sungai. Jangan, binasihati, dibina. Kalau nggak bisa dibina, baru dibinasakan. Jangan juga. Itu kan urusan Allah SWT. Innama anta munzir. Engkau hanya memberi peringatan. Engkau hanya memberi peringatan. Lestana yang musantir, kau nggak bisa paksa orang. Gimana kita bisa paksa orang? Hanya saja setelah di Tasik ada komunitas-komunitas ini, jamaah tinggal ikut aja. Jamaah silakan. Kamu kira-kira contohnya kemana? Saya ke Jawara, masuk jamaah. Kamu kemana? Saya jamaah Arnia. Tadi ketua komunitas Arnia itu artinya orang kaya. Kamu kaya? Hampir. Jadi tinggal memilih. Kita tidak bisa bersatu tiba-tiba. Setelah muncul komunis, baru kita kelakapan. Gak bisa. Kita udah ready siap. Makanya kalau acara-acara di mall kan gitu. Sebelum acara dimulai, mari kita persilakan satu penunjuk untuk membicarakan hal-hal penting terkait dengan mall kita. Jadi setelah jamaah sekalian, bila terjadi sesuatu, maka ini tanggal. Jangan gunakan link. Bila terjadi sesuatu, ada kebakaran, ini adalah semburan untuk menyemprot pemadam kebakaran. Bila terjadi begitu, jadi kita sudah ready siap. Andai muncul bangkit nanti komunis, liberal, Syiah, golongan ahlul bid'ah, kita sudah siap. Apapun yang terjadi, kita selalu siap. Jadi kalau dikatakan apakah komunitas-komunitas ini ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak. Justru inilah yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Bapak polisi kita tidak cukup. Kalau dihitung jumlahnya, jumlah personel kepolisian ada yang terjadi ledakan, letupan, kerusuhan tidak cukup. Oleh sebab itu bersyukur, ini bantuan dari Allah SWT. Allah amat sangat ngerti Indonesia ini masyarakatnya multi etnis, multi suku, multi agama. Afrika itu nggak ada pulaunya, dataran semua, negaranya lebih 50. Kita pulau. Saya datang dari Pulau Sumatera, menyeberang ke Pulau Jawa, pulau-pulau. Sampai-sampai orang Mesir, orang Maroko dulu waktu saya baru kuliah ke sana, dia nanya, dia lihat petanya. Jadi ente dikelilingi laut kamu semua? Iya, saya di pulau sih. Kecil pulau yang gede. Di peta nampak kecil. Jadi mereka heran melihat peta Indonesia itu Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, pulau-pulau kecil, 17.000 pulau. Tapi bisa kita menyatu. Oleh sebab itu maka yang menyatukan ini tidak lain dan bukan adalah
saya nggak mungkin bisa datang ke Tasik. Abdul Somad boleh datang ke Tasik, tapi ngomongnya mesti ngomong Sunda. Wah, tidak ego. Bahasa Sunda bahasa kedua nomor 2 dipakai terbesar di Indonesia. Tapi mereka tidak ego memaksakan itu. Abdul Somad, kau orang Sumatera silakan datang. Kau pakai bahasa Indonesia, kau pakai bahasamu di Riau sana, kami ngerti. Tapi kalau kami pakai bahasa kami, kau menganga saja. Ada beberapa, enggak semuanya. Kumaha itu damang. Karena dulu waktu awal-awal di Mesir saya rumah sama orang Sunda selalu salah antara damang dengan dahar. Kumaha itu dahar. Tapi begitulah indahnya Indonesia, luar biasa. Saya keliling-keliling ini memperlihatkan betapa kita ini bisa menyanyi, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba pikirkan kemampuan kita apa, lalu kita support dakwah ini. Jawara-jawara dengan jurusnya, dengan ketangkasannya, dengan kecepatannya, dengan tenaganya, dengan ototnya, lanjutkan anak-anak muda. Yang sudah tua-tua, lanjutkan juga, hati-hati patah. Memang merah. Yang tidak jawara, tapi dia punya kontribusi pemikiran cerdas. Begini, ide-ide, sampaikan ke ketua. Pak Ketua, ini saya ada ide. Yang tidak punya ide, yang tidak tangkas, tapi dia punya kemampuan finansial. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang ikut menyiapkan alat-alat perang, dia sudah dapat pahala perang. Dia tidak ikut perang, tidak ada kulitnya kena tombak, kena panah, tapi dia dapat pahala perang. Siapa dia? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak ikut perang karena istrinya sakit, tapi dia dapat pahala syahid, orang yang berjuang perang Badar tahun kedua Hijrah. Kenapa? Karena dia menyiapkan tombak, baju besi, onta, alat-alat perang. Jadi ini kesempatan luar biasa bagi yang punya kemampuan finansial, melebihkan Allah rezekinya. Itu titipan Allah SWT. Kalau Allah mau, Allah ambil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 bukan punya kita. Lahul mulku, dia punya kuasa. Wa lahul hamdu, dia yang layak dipuji-puji puja. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumiit ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Yang 5 ini bukan punya kita. Lalu apa yang punya kita? Enggak ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, punya Allah. Punya kita? Enggak ada. Kita bukan punya kita. Kita yang ada dalam diri kita ini pun bukan punya kita. Makanya nggak boleh jual kartu jantung. Assalamualaikum Pak Haji, Ustaz, apa kabar, sehat? Saya sakit. Sakit apa? Kartu jantung. Alhamdulillah. Saya mau jual. Nggak boleh. Donor boleh, tapi untuk menjual nggak boleh. Jual kornea mata nggak boleh. Jual buah pinggang nggak boleh. Jual kartu jantung karena bukan punya kita. Maka kalau dititipkan Allah, pakai untuk menolong agama Allah. Orang paling rugi adalah orang yang sempat pernah punya harta, uang banyak, emas banyak, duit banyak, kebun banyak, ruko banyak, tapi hanya numpang parkir sejenak, cuma lewat di buku rekening tabungan saja. Waktu diperiksa buku tabungan, meninggal. Ada orang Tasik mati bawa buku tabungan. Saya nanya, di Riau alhamdulillah sudah sering saya menghadiri jenazah, belum pernah. Mana tahu dikasih tradisi mati bawa buku tabungan. Gak ada. Bukunya aja tinggal, apa lagi isinya? Lalu yang kekal mana? Ma'akal tafa'abna, entah yang kau makan busuk, wabal labis
labasta fa'adlaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'adlaita, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa untuk hari esok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah berbuat, alhamdulillah. Yang belum berbuat, sore ini jual cincin, gelang, kalung, anting, suang. Serius nih Pak Ustaz? Saya serius. Jamaahnya takutnya nggak serius. Suang, anting 3, rantainya sampai bertingkat-tingkat, cincinnya sampai 4 di kiri, 4 di kanan. Setiap ceramah ada 4 yang ingin saya sampaikan. Ternyata begitu mati meninggal dunia, semua dicopot, semua dilepas. Cincin udah, gelang udah, rantai udah, anting sudah, semua sudah. Apalagi yang mau dipakai emas, lubang hidung udah. Oleh sebab itu yang diberikan Allah kelebihan rezeki, pakailah. Tinggal harta yang banyak. Siapa yang akan mengambilnya? Habisnya ambil anak-anak. Iya, kalau anak-anaknya pernah dulu di pondok pesantren, dia bacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau tidak pernah ngaji, dia nggak tahu cara ngaji. Itulah pertama kali dia buka surat Yasin. Begitu kabar maknya mati, bapaknya meninggal, pertama kali dia buka itu. Bingung dia. Untung ada tulisan di bawah. Ya Asin. Ada 2 kan? Gimana? Oleh sebab itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali harta. Tidak matal insan, kalau manusia mati ini qat'a, putus semuanya. Transaksi putus, rekening putus. Di antara yang tidak mengalir adalah shadaqatun jariyah. Yang udah pernah bangun masjid, megah, mewah, cantik masjid, luar biasa. Tiangnya, dindingnya, karpetnya, mana ke atas tembus ke langit itu. Lampu-lampunya indah semuanya, cantik. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Sudah dibangunkan Allah tempatnya satu di surga. Amin, amin. Yang sudah bangun masjid sudah booking tempat di surga. Yang belum bangun mau tinggal di mana? Ya ikut. Pak Ustaz, saya belum bangun masjid. Ente nggak punya tempat di surga. Saya di MPR nggak apa-apa, yang penting masuk obat. Cita-cita itu mesti tinggi kata Nabi. Kita sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau mau minta masuk surga itu mintanya Firdaus. Firdaus itu surga yang paling tinggi. Ini minta yang perak. Ya Allah, masukkan aku surga Firdaus. Targetnya 100 dulu, dapat 75, alhamdulillah. Ini targetnya 5 dulu. Ya Allah, masukkan aku emperan paling bawah. Jatuh. Mudah-mudahan kita semua masuk surga Jannatul Firdaus. Semua komunitas tadi masuk ke dalam surga. Mumtaz masuk, Baker Subuhan masuk, Hijaber Syariah masuk. Mereka masuk ke dalam surga, mereka kaget terkejut. Kenapa? Mereka lihat saya sudah duluan. Banyaknya nggak setuju. Doa, tapi cuma berdoa dengan caranya. Mudah-mudahan hidup kita yang singkat ini bermanfaat. Saya kalau mikirin diri sendiri, saya nggak keluar. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan lockdown, nggak keluar di Pekanbaru. Ceramah online bisa. Sekarang semua online, ujian online. Sidang S3 kemarin saya uji mahasiswa UIN dari Makassar online. Makan offline. Belinya online. Oleh sebab itu maka banyaklah pesan jamaah Ustaz, kalau keluar itu hati-hati di Covid, ya saya tetap pakai masker walaupun di dalam. Ustaz hati-hati berlebih
Ada yang takut, ada yang takut-takutin. Marah dia. Kalau dia takut, kita kuatkan dia. Siapa yang takut? Abu Bakar. Abu Bakar itu takut. Abu Bakar ketakutan di Jabal Sur waktu mau hijrah. Orang yang takut, kita kuatkan dia. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, jangan geri, jangan galau. Allah bersama kita. Takbir. Orang takut, bangkitkan semangat. Tapi ada jenis manusia kedua, nakut-nakutin. Hati somat, nanti kau kena tikam. Hati somat, nanti kau kena kopi. Orang yang nakut-nakutin itu sahabatnya Nabi Musa. Innalah mudrakun. Nanti kita ketangkap Fir'aun. Fir'aun sudah mengejar kita dari belakang. Itu di depan ada laut merah. Nanti kita mati tenggelam. Innalah mudrakun. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah bersama. Beda ucapan Muhammad SAW dengan Musa. Nabi Musa mengatakan inna ma'iyya bersamaku ada Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak aku bersama kita. Untuk konteks kita di Tasikmalaya, bersama aku atau bersama kita? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tapi kalau ada yang nakut-nakut bisa jadi sama. Nanti kau guna kopi, nanti kau guna itu. Bersamaku ada Allah. Bersama saya. Insya Allah bersama kita ada Allah. Kalau sudah bersama dengan Allah jangan sikut-sikutan. Ini penyakit orang komunitas ini biasanya mulai sikut-sikutan. Kami yang paling hebat, kami yang paling solidaritas, kami yang paling kuat, kami yang paling kokoh. Apa itu? MTR itu cuma tanpa riba. Kami yang jawara. Kata yang MTR, apa itu jawara? Jawara kalau makan riba usah neraka juga. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu pasti kehilangan semangat. Kelahi, gagal, kehilangan semangat. Kalau mau semangat tetap ada, jangan kelahi, insya Allah enggak gagal. Oleh sebab itu antar komunitas ini pasti ada gesekan, pasti ada. Jangankan pemikirannya, jangankan ide-idenya, dari bajunya aja. Apa nih baju ente tulisnya begini? Masuk tulis tangan sahabat luas. Yang masuk sahabat surga itu sahabat Nabi, bukan sahabat luas. Jadi cobalah kita lebih melihat titik persamaan, bukan menonjolkan titik berbeda. Jadi saya kira itulah pengantar dialog kita tentang ini. Saya mulai tadi jam 4.30, sekarang jam 5:05. Jadi saya sudah bicara 35 menit. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tuan Guru, tolong dibaca. Saya punya oleh-oleh untuk Bapak dan Ibu, para kiai, artis, alim ulama dan tokoh pria Timur Sutra Pramudia, sebuah buku merah yang diterbitkan oleh masyarakat Amparipa MTR. Semoga bermanfaat untuk menyadarkan umat dari bahaya kebiasaan buruk berhutang. Amin. Semuanya hutang. Mobil mewah hutang, rumah megah hutang, panci hutang, cuci piring, cuci laundry hutang. Satu-satunya yang cash cuma satu, istrinya. Itu tuh kenapa uang mensyaratkan mesti sebentuk cincin emas tunai. Andai Pak Tua membolehkan hutang, dia hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain. Jangan sampai kita dililit hutang. Karena kalau waqah hutang pasti dikuasai orang lain. Rumah kita dikuasai orang lain. Anak gadis kita pun dikuasai orang lain. Rentenir, minta darah. Mudah-mudahan gerakan MTR ini mampu menyelamatkan umat dari jeratan hutang riba.